kita bahas 10 fakta mengenai yang belum kau tahu. Dijamin bakal bikin kamu melongo. Jadi, langsung aja kita mulai. Oke, Websterian, coba bayangin. Perang Dunia Tua, Amerika lagi seru-serunya perang sama Jepang. Tiba-tiba dari langit turun benda aneh. Kira-kira apa ya? Rudal? Pesawat tempur? Salah. Yang turun dari langit itu balon udara. Iya, kamu gak salah dengar. Balon udara. Jepang beneran pakai balon udara buat nyerang Amerika. Gila banget kan? Jadi, mereka ngirim ribuan balon bom yang diisi bahan peledak. Bayangin, balon udara terbang ke Amerika terus meledak. Ada yang sampai meledak di Oregon dan Wyoming loh. Untungnya nggak banyak korban jiwa. Tapi tetap aja, ini strategi perang yang super unik dan agak-agak absurd ya. Coba bayangin, lagi perang sengit, diserang pakai balon udara. Pasti musuh mikirnya, serius nih, pakai balon? Websterian, kalian pernah dengar tentang tank Panzer I Maus? Ini bukan sembarang tank loh. Ini tank raksasa yang dibikin sama Nazi. Bayangin aja, beratnya 188 ton. Lebih berat dari gajah Afrika, guys. Saking gedenya, tank ini punya meriam gede banget yang bisa ngehancurin apa aja. Tapi, ada tapinya nih. Gara-gara terlalu berat, tank ini susah banget digerakin. Mau lewat jembatan, takut jembatannya roboh. Mau lewat jalan raya, takut aspalnya retak. Jadinya, tank super canggih ini nih malah dipajangan deh. Nggak pernah dipakai di medan perang beneran. Ya, namanya juga Nazi. Idenya suka kelewatan sih. Nah, kalau fakta yang satu ini pasti bikin ngiler nih. Siapa sangka, perang ternyata bisa ningkatin produksi coklat. Kok bisa? Jadi gini, Websterian. Waktu Perang Dunia II, tentara Amerika butuh camilan yang tahan lama dan bergizi tinggi. Akhirnya, mereka menciptakan coklat batangan khusus buat tentara. Coklat ini beda sama coklat biasa loh. Rasanya mungkin nggak seenak coklat sekarang, tapi gizinya lebih banyak. Nah, gara-gara coklat ini laris manis di kalangan tentara, produksi coklat jadi meningkat drastis. Jadi, kalau sekarang kita bisa nikmatin coklat dengan mudah, itu juga berkat Perang Dunia II loh. Chapter 4, ada satuan tentara yang nyaris tak terkalahkan. Websterian, pernah dengar tentang pasukan Finlandia? Mereka ini jagoan banget waktu ngelawan Uni Soviet di perang musim dingin. Bayangin, pasukan kecil Finlandia bisa bikin ribuan tentara Soviet kewalahan. Rahasianya apa? Mereka pakai strategi perang gerilya yang disebut moti. Jadi mereka memanfaatkan medan bersalju yang ekstrem buat nyerang musuh secara tiba-tiba. Pasukan Finlandia ini kayak ninja salju deh. Mereka pakai baju kamuflase putih, bergerak senyap di balik pohon pinus yang tertutup salju. Tiba-tiba, mereka nyerang pasukan Soviet yang lagi lengah. Habis itu, mereka menghilang lagi kayak hantu. Nggak heran, pasukan Finlandia ini ditakuti banget sama tentara Soviet. Mereka kayak hantu yang nggak bisa ditangkap. Chapter 5, ada tentara yang bertarung sampai 1974. Nah, kalau cerita yang satu ini bener-bener bikin geleng-geleng kepala Websterian. Jadi ada seorang tentara Jepang bernama Hiro Onoda. Dia ditugasin di Pulau Lubang, Filipina waktu Perang Dunia Kedua. Pasukan Jepang di pulau itu udah pada nyerah, tapi Hiro Onoda nggak tahu. Dia terus bersembunyi di hutan sendirian selama 29 tahun. Dia pikir perang masih berlangsung. Selama itu, dia hidup dari makan buah-buahan liar dan hewan buruan. Dia bahkan beberapa kali terlibat baku tembak sama polisi Filipina. Sampai akhirnya, di tahun 1974, mantan komandannya datang ke pulau itu dan meyakinkan dia kalau perang udah lama berakhir. Bayangin, 29 tahun hidup dalam persembunyian. Ini sih kesetiaan tingkat dewa. Chapter 6, Adolf Hitler hampir mati karena bom dalam tas kerja. Websterian, kalian tahu kan kalau Adolf Hitler itu kejam banget? Nah, ternyata banyak yang pengen ngebunuh dia loh. Salah satunya lewat operasi Valkyrie. Jadi ceritanya ada seorang perwira Jerman yang nyaris berhasil ngebunuh Hitler. Dia naruh bom di dalam tas kerja, terus ditaruh di dekat Hitler. Rencananya bom itu bakal meledak dan membunuh Hitler. Tapi sayang, rencana itu gagal. Gara-gara tas kerjanya dipindahin sama orang lain, bomnya meledak di tempat yang agak jauh dari Hitler. Hitler selamat deh. Coba bayangin, kalau bom itu meledak pas di dekat Hitler. Mungkin sejarah dunia bakal berubah drastis ya. Chapter 7 Websterian, pernah dengar tentang Ghost Army?
Ini bukan pasukan hantu beneran kok, tapi pasukan ini jago banget nipu musuh pakai taktik-taktik yang nggak biasa. Jadi, pasukan ini isinya seniman, desainer, dan ahli suara. Mereka bikin tank palsu dari balon, kendaraan perang bohongan, bahkan suara tembakan dan ledakan palsu. Tujuannya apa? Buat ngebuat Nazi bingung dan salah perhitungan. Dan ternyata, taktik ini sukses besar. Nazi jadi ngira pasukan sekutu lebih banyak dan lebih kuat dari yang sebenarnya. Keren banget kan? Pasukan ini bukti kalau kreativitas dan seni juga bisa dijadiin senjata perang yang ampuh. Siapa bilang cuma manusia yang bisa jadi pahlawan perang? Anjing juga bisa loh. Salah satunya adalah Smokey, seekor anjing Yorkshire Terrier yang ikut berjuang di Perang Dunia II. Smokey ini kecil-kecil cabai rawit. Dia bantu pasukan sekutu dengan cara menarik kabel komunikasi di medan perang. Bayangin, medan perang itu kan bahaya banget, banyak ranjau dan tembakan. Tapi, Smokey dengan berani ngelewatin itu semua buat mastiin komunikasi antar pasukan tetap lancar. Hebat banget, kan? Smokey ini bukti kalau anjing itu beneran sahabat terbaik manusia. Bahkan di medan perang sekalipun. Pernah kebayang nggak kalau anjing dilatih buat perang? Nah, Uni Soviet beneran melatih anjing-anjing buat jadi senjata rahasia mereka waktu Perang Dunia II. Jadi anjing-anjing ini dilatih buat ngebawa bom di punggung mereka, terus lari ke arah tank musuh. Begitu sampai di bawah tank, bomnya meledak dan menghancurkan tank. Kasian ya, anjing-anjing ini jadi korban perang. Sayangnya, taktik ini nggak selalu berhasil. Kadang, anjing-anjing ini malah balik lagi ke pasukan Soviet sendiri, terus bomnya meledak di tempat yang salah. Duh, tragis banget ya. Websterian kalian pernah nonton film Mata-Mata? Nah, di dunia nyata, ada mata-mata yang lebih hebat dari Jerry James Bond loh. Namanya Juan Pujol Garcia alias Garbo. Dia ini mata-mata ganda yang sukses ngebohongin Nazi selama bertahun-tahun. Dia pura-pura jadi mata-mata Nazi, padahal dia ngasih informasi palsu ke mereka. Hebatnya, Nazi percaya banget sama dia. Padahal, informasi yang dia kasih itu ngawur semua. Gara-gara dia, Nazi jadi salah langkah terus. Ini baru namanya Master of Deception. Wah, banyak banget fakta unik yang mungkin belum banyak orang tahu. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Market. Dan kasih tahu kita di komentar fakta mana yang paling bikin kamu kaget. Sampai jumpa di video berikutnya. Websterian! Bye-bye! Bye!